Saat 3,5 orang suci mengepung pavilion Xingyun, Yao Lao dan Cailin melawan dengan putus asa, tetapi jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Namun, tepat ketika Yao Lao akan mati, Xiaoyan akhirnya keluar dari pengasingan dengan ranah masuki Dousheng bintang. Satu lalu, Xiaoyan menggunakan kemarahan Buddha bereinkarnasi untuk membunuh iblis tua Tianming dan musuhnya satu demi satu. Lantas tepat saat Xiaoyan hendak membunuh Guyo, Dousheng klan jiwa menahan serangan Xiaoyan melalui celah luar angkasa dan mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan Guyo. Namun karena batasan tertentu, ahli Dousheng aula jiwa ini tidak bisa datang sendiri. Nah, sebelum itu saya sarankan kalian menonton episode sebelumnya agar kalian tidak pusing. Atau kalian bisa cek di deskripsi, linknya saya taruh di situ. Kalian juga bisa buka playlist yang sudah saya sediakan dan langsung saja. Pertarungan sengit di alam bintang berakhir luar biasa, tetapi Xiaoyan tidak bisa membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Ketika Dousheng dari klan Hun berusaha menyelamatkan Guyu, Xiaoyan dengan cepat menyerangnya. "Tetap di sini," teriak Xiaoyan. Namun Dousheng misterius itu mengeluarkan sebuah jari hitam yang bertabrakan keras dengan jari Xiaoyan, menciptakan badai energi yang memaksa Xiaoyan mundur beberapa langkah. Lantas tangan hitam itu menarik Guyu ke dalam celah spasial. "Anak kecil, jangan senang dulu. Klan Hunku memang salah membiarkanmu sekuat ini, tetapi jangan berpikir kami takut padamu hanya karena kau mencapai kelas Dousheng. Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, Xiaodan, datanglah ke alam Hun. Aku yang lama akan menunggumu," ancam suara gelap itu sebelum menghilang. Xiaoyan membalas dengan tawa dingin. "Yakinlah, cepat atau lambat aku akan pergi ke alam Hun." Meskipun ia baru Dousheng bintang 1, Xiaoyan tidak ingin terlihat lemah. Ia tahu klan Hun sangat kuat, bahkan leluhurnya Xiao Xuan yang merupakan puncak Dousheng saja pernah kalah. Ia sadar setelah ini klan Hun tidak akan lagi mengabaikannya. Setelah pertempuran, Xiaoyan segera menenangkan para murid dan tetua pavilion bintang jatuh yang terkejut melihat kekuatan Dousheng sejati. Ia kemudian berkumpul dengan Yao Lao, Cailin, dan yang lain. Yao Lao yang kini merasa bangga karena muridnya telah melampaui dirinya, mengonfirmasi bahwa penyerang itu memang Dousheng balai jiwa. Yang anehnya enggan menunjukkan diri sepenuhnya, seolah-olah ia terhalang oleh sesuatu. Di aula utama, Xiaoyan mendengarkan cerita dokter peri kecil dan yang lain. Dari laporan dokter peri kecil, Xiaoyan mengetahui tentang aliansi sungai yang mendalam yang telah dibentuk oleh Sekte Langit yang mendalam selama masa retreatnya. "Aliansi sungai yang mendalam sudah tidak signifikan," kata Xiaoyan dingin. "Tapi kita harus membangun aliansi yang benar-benar besar." Yao Lao dan yang lain terkejut, namun segera mengerti. Pavilion bintang jatuh tidak mungkin melawan musuh sekuat balai jiwa dan klan Hun sendirian. Xiaoyan menjelaskan bahwa balai jiwa telah memicu banyak kemarahan dengan mengumpulkan jiwa-jiwa, terutama di kalangan para alkemis. Tak lama setelah itu, Yao Lao kemudian mengungkapkan rahasia terbesar Menara Pil. Inti sejati mereka adalah Menara Pil kecil. Ini adalah tempat berkumpulnya para alkemis senior yang sangat kuat, yang membuat balai jiwa selalu menahan diri. Yao Lao sendiri pernah tinggal di sana. Dia tahu kebencian mereka pada balai jiwa sangat mendalam. Kepala Menara Pil kecil di masa lalu bahkan pernah dikhianati dan dibunuh oleh mata-mata balai jiwa. Di sisi lain, Xiaoyan sangat gembira. Aliansi dengan Menara Pil akan menjadikan mereka faksi super. Di samping itu, Cailin juga menambahkan ide cerdas. Selain Menara Pil, mereka juga harus mengikat Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran karena reputasi besar kedua faksi itu. Yao Lao setuju dan berbagi rahasia kedua faksi ini. Sekte Bunga memiliki 2 tetua agung Bansheng yang berutang budi padanya, sedangkan Lembah Api Pembakaran memiliki leluhur Bansheng tingkat tinggi yang menderita luka serius dan gejala sisa. Jika Xiaoyan bisa menyembuhkannya, lembah itu pasti akan bergabung. Tekad Xiaoyan menjadi bulat. Aliansi ini harus terbentuk sebelum api teratai setan pemurnian muncul, karena ia yakin balai jiwa akan terlibat.
3 hari setelah kemenangannya, Paviliun Bintang jatuh melancarkan pembalasan brutal yang berlangsung selama 10 hari. Dipimpin oleh Shen Xiaoyan dan Yao Lao untuk memusnahkan aliansi sungai yang mendalam. Bahkan kepala sekte langit yang mendalam tewas seketika oleh tamparan Xiao Yan. Di sisi lain, faksi-faksi yang tadinya bergabung dengan aliansi itu segera kocar-kacir dan Paviliun Bintang jatuh secara khusus menghancurkan lembah sungai es dan Paviliun Petir Angin sebagai peringatan. Di Paviliun Petir Angin, Lei Zunze yang dulunya tak terjangkau oleh Xiaoyan, kini tak berdaya di hadapannya. Bahkan setelah mendengar ancaman Lei Zunze yang menyebut suku Heaven Demon Phoenix, Xiaoyan hanya berkata dingin, 28 ahli Paviliun Bintang jatuh mati di tanganmu. Hari ini adalah pembalasan. Xiaoyan mengepalkan tangannya, dan Lei Zunze hancur menjadi daging cincang. Dan ketika Paviliun Feng Lei dimusnahkan sepenuhnya, seorang tetua dari Paviliun Xingyun melangkah maju untuk melapor Tuan Muda Paviliun. Ada informasi tentang keluarga Han yang Anda tanyakan. Karena tahun-tahun ini mereka seringkali ditindas oleh Paviliun Feng Lei, hal ini membuat keluarga mereka sangat menderita. Bahkan sekarang kekuatannya telah menyusut hingga 90%. Mendengarkan kata-katanya, Xiaoyan merasakan sekilas permintaan maaf. Dia memahami nasib keluarga Han sebagian besar karena dia. Saya sibuk berkultivasi tahun ini sehingga saya lupa tentang mereka. Mendesah ringan. Lantas setelah itu, Xiaoyan segera memerintahkan orang untuk membantu keluarga Han dan dia kemudian terus menyerang sisa-sisa aliansi Styx. Saat ketiga tetua Paviliun Xingyun tiba, orang-orang kuat yang datang ke keluarga Han untuk mencari masalah sangat terkejut hingga mereka muntah darah dan diusir dari halaman. Di sisi lain, kepala keluarga Han melangkah maju dengan hati-hati. Aku di Hanci. Saya tidak tahu bahwa 3 senior akan datang mengunjungi kami. Di kedua sisi, Hanci adalah Han Yue dan Han Shui yang sangat berkuasa. Dengarkan ini, tetua Paviliun Xingyun tersenyum dan berkata, Tuan Han, kami bertiga adalah orang-orang dari Paviliun Xingyun. Kali ini saya datang ke sini atas perintah Tuan Muda Paviliun. Saya tidak kenal kepala keluarga Han, namun apakah Anda tertarik menjadikan keluarga Han menjadi generasi baru Paviliun Feng Lei di wilayah utara? Han Shui yang mendengar ini membuat tubuh halus itu bergetar. Paviliun Starfall, itu dia, itu Xiaoyan. Semua anggota keluarga Han semuanya gemetar. Paviliun Xingyun sekarang berada pada puncaknya di Zhongzhou. Kalau keluarga Han bisa memanjat pohon besar ini. Meskipun itu Paviliun Feng Lei tidak perlu menganggapnya serius. Saat ini Han Shui tiba-tiba bertanya dengan lembut, apakah dia tidak datang? Mendengarkan kata-katanya, tetua Paviliun Xingyun ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia secara alami dapat melihatnya dengan penglihatannya, wanita di depanku sepertinya memiliki rasa sayang pada Tuan Muda Paviliun. Dan kasih sayang ini, dia tidak tahu apakah itu satu arah atau dua arah. Karena itu, dia tidak berani mengabaikannya dan dengan segera dia mengambil 2 botol giok dan diberikan ke Han Shui dan Han Yue. Inilah yang diminta oleh Tuan Muda Paviliun untuk saya berikan kepada kedua wanita muda ini. Kata Tuan Muda Paviliun, terima kasih Nona Han Shui atas anugerah penyelamatan hidupnya. Ketika mengambil botol giok, mata indah Han Shui sedikit redup. Dia juga tidak berbicara dan diam-diam mundur melihat situasinya. Han Yue hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun juga Xiaoyan terlalu mempesona. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh wanita seperti mereka. Secara tidak sadar, balas dendam Paviliun Xingyun akhirnya berakhir setelah 10 hari. Setidaknya 20 sekte saingannya dimusnahkan. Dan selama periode ini, Istana Jiwa cukup tenang dan tidak mengirimkan orang kuat. Dalam hal ini, Xiaoyan masih tidak mengendurkan kewaspadaannya bahkan setelah balas dendam selesai. Tak berselang lama, dia lantas segera mengirim surat aliansi ke Huazong dan Lembah Fenyan. Lagi pula, jika Xiaoyan ingin bertarung melawan Istana Jiwa, tanpa aliansi dengan kekuatan lain, Paviliun Xingyun saja tidak cukup. Pada saat ini, di Aula Huazong Sekte Bunga menyambutnya dengan diskusi internal. Kedua sesepuh tertinggi berada di puncak, sedangkan Yun Yun sedang duduk di satu sisi. Meskipun Yun Yun adalah pemimpin Sekte Hua, hal besar seperti aliansi dengan Paviliun Xingyun itu membutuhkan persetujuan dari 2 sesepuh tertinggi. Keadaan menjadi sunyi, setiap orang mempunyai pandangan berbeda mengenai aliansi.
Saat ini, Pavilion Xingyun benar-benar berbeda dari dulu, terutama Xiaoyan setelah dia menerobos Dousheng. Kekuatan Pavilion Xingyun telah melampaui kekuatan Huazong. Meskipun aliansi yang kuat memiliki banyak manfaat bagi Huazong, tapi dia harus berdiri di seberang istana jiwa. Dalam hal ini Yun tentu saja ingin membantu Xiaoyan. Dia melihatnya sebagai kesempatan untuk menumbuhkan kembali reputasi mereka. Jadi dia mengusulkan untuk bergabung dengan aliansi. Akhirnya wanita dingin yang merupakan tetua agung terkuat angkat bicara, bergabunglah dengan aliansi, lawan Aula Jiwa. Pada saat yang sama, jauh di dalam lembah api yang terbakar, di dalam aula utama yang megah, para tetua berdiri dengan penuh wibawa. Di depan singgasana api, muncullah leluhur mereka, Huoyun. Lantas Xiaoyan membungkuk hormat. "Salam, Senior Huoyun." Huoyun pun mengangguk pelan. Mereka mengakui kebaikan Xiaoyan karena menyelamatkan Huoe. Namun saat pembicaraan masuk pada topik aliansi, nada mereka berubah. Burning Flame Valley tidak pernah beraliansi dengan pihak yang lemah. Aura leluhur Huoyun yang kuat meledak keluar, membuat seluruh aula bergetar. Jika Xiaoyan ingin persetujuan sang leluhur, dia harus melewati tes terlebih dulu. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, lantas auranya juga ikut membungkus tubuh. Di udara, dua energi raksasa bertabrakan, menggetarkan seluruh Burning Flame Valley. Para tetua sampai menahan napas. Kekuatan Xiaoyan sekarang benar-benar di luar ekspektasi mereka. Huoer pun terkejut, lantas berkata, "Xiaoyan sudah sekuat ini sekarang?" Tak lama setelah itu, ledakan cahaya perlahan memudar, dan Xiaoyan berdiri tegap dengan aura flame masih berputar di sekelilingnya. Lalu ia membungkuk hormat sembari berkata, "Terima kasih atas bimbingannya, Senior." Huoyun tertawa puas. Generasi muda sudah mampu melampaui generasi tua. Xiaoyan itu telah mencapai level Dousheng bintang 1 di usia yang begitu muda. Oke, biarkan dia menikah dengan Huor saya, kemudian saya akan menyetujui aliansi tersebut. Wajah cantik Tang Huor tiba-tiba memerah, lantas berkata, "Orang tua Anda berbicara omong kosong lagi. Berhati-hatilah agar tidak ada yang akan mengantarmu di masa depan." Melihat situasinya, Tang Zhen tiba-tiba terbatuk ringan. Huoer jangan bersikap tidak masuk akal. Di sisi lain, ketika leluhur Huoyun berniat lanjut menguji Xiaoyan, tiba-tiba tubuh Huoyun tersentak. Luka lamanya kembali kambuh. Huoer panik memegang kakeknya, dan para tetua langsung berkumpul mencoba menahan kondisinya yang semakin melemah. Xiaoyan terkejut melihat kondisi itu. Huoyun mengaku bahwa luka itu berasal dari pertempurannya melawan Aula Jiwa. Serangan mendadak kala itu membuat ada energi racun gelap yang menetap di meridiannya hingga hari ini. Tidak peduli berapa banyak cara yang ia coba, luka itu tidak pernah sembuh total. Lantas Huoer panik bertanya, "Xiaoyan, apa kau punya cara menyembuhkan kakek?" Xiaoyan menarik napas menimbang. Kalau ia bisa mengumpulkan kekuatan dari semua Heavenly Flame yang ia miliki, ada peluang besar untuk membersihkan energi racun itu. Dan Xiaoyan memilih mencoba. Huoyun menatap Xiaoyan dengan matanya yang tajam dan penuh wibawa. "Jika aku sembuh, apa itu berarti aku harus bergabung dengan aliansimu?" Xiaoyan menatap balik. "Bukan itu tujuannya. Yang terpenting menyembuhkanmu dulu." Huoyun terdiam. Di tempat ini tidak ada deal politik, hanya ketulusan. Dan untuk pertama kalinya elder besar Burning Flame Valley itu tersenyum. Segera dia berkata dengan tenang, "Orang ini cukup bagus, kalau begitu mari kita buat aliansi. Sudah bertahun-tahun tidak muncul, saya ingin tahu apakah ada orang di benua ini yang masih mengingat nama saya, leluhur Huoyun." Di aula utama Pavilion Bintang Jatuh, kegembiraan melanda Xiaoyan. Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran telah setuju bergabung dalam aliansi. Awal yang baik ini melampaui dugaan, tawa Yaolao. Namun semua orang tahu dua faksi itu belum cukup. Untuk melawan Balai Jiwa, mereka harus mengikat Menara Pil, faksi terpenting di dataran tengah. Karena Menara Pil selalu netral, Yaolao menegaskan, "Kita tidak boleh ceroboh. Aku dan Xiaoyan harus pergi secara pribadi ke Menara Pil. Mengirim surat pasti gagal. Keputusan harus dibuat cepat. Masalah ini tak bisa ditunda. Kami berangkat hari ini," putus Xiaoyan dan Yaolao serempak.
Hanya dalam setengah hari mereka, dengan kecepatan Daosheng, tiba di kota pil suci. Xiaoyan merasa emosional. Disinilah ia mengukir nama besarnya. Di menara pil, mereka disambut hangat oleh ketiga kepala, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi. Mereka bertukar sapa akrab dan Xuan Kongzi memuji Xiaoyan yang telah mencapai kelas Daosheng di usia muda. Yao Lao kemudian menjelaskan masalah aliansi. Ketiga kepala menara pil mengerutkan kening. Xuan Kongzi khawatir, meyakinkan para tetua-tua yang keras kepala di menara pil akan sangat sulit. Xuan Yi menambahkan bahwa jika leluhur mereka ada, aliansi akan langsung disetujui. Tetapi leluhur itu menghilang lagi. Kemudian Xuan Kongzi menjelaskan rahasia leluhur. Ia adalah pil obat tingkat 9, Xuan Pil yang bermutasi yang kini berkeliling dunia, mengalami hidup dalam wujud manusia. Karena leluhur tidak ada, keputusan aliansi harus melalui Dewan Tetua Utama Menara Pil Kecil, melalui pemungutan suara. Kami hanya punya 3 suara dari 10 kursi, keluh Xuan Yi. Namun ada sedikit harapan. 2 tetua diketahui sangat membenci balai jiwa. Jika kita bisa meyakinkan mereka, kita akan punya 5 suara, kata Xuan Kongzi. Setelah menjelaskan keadaan menara pil, lantas Xuan Kongzi mengundang mereka ke menara pil kecil, sebuah dimensi tersembunyi. Setelah melewati terowongan spasial, Xiaoyan tercengang melihat gunung yang dipenuhi taman obat langka, tempat tinggal para alkemis senior yang sangat kuat. Tak lama setelah itu, setelah melapor ke dewan, Xuan Kongzi kembali dengan 2 kabar. Kabar baiknya adalah mereka berhasil mengumpulkan 5 suara dukungan. Sedangkan kabar buruknya, dalam 3 hari Dewan akan menerima tetua baru dan calon terkuat adalah Iblis Tuaho yang pasti akan menentang aliansi karena dendam lamanya pada Yao Lao. Jika Iblis Tuaho menang, suara menjadi 6 lawan 5 dan aliansi akan gagal. Xuan Yi kemudian menatap Xiaoyan dengan senyum aneh. Yao Tua tidak punya kualifikasi untuk bersaing, tapi Xiaoyan punya. Sebagai juara pil gathering dan calon penerus kepala menara, ia berhak bersaing. Yao Lao tertawa, semangatnya kembali. Bagus, biarkan Iblis Tuaho tahu bahwa bukan hanya aku yang bisa mengalahkannya, tetapi juga muridku. Xiaoyan mengangguk setuju. Ia tahu taruhan ini adalah kunci aliansi. Ia bertanya tentang kekuatan Iblis Tuaho dan mengetahui ia mampu menarik pil Lightning 8 atau bahkan 9 warna. Untuk mengalahkannya, kau harus menyempurnakan pil tingkat 9, kata Yao Lao, sedikit khawatir karena Iblis Tuaho jauh lebih berpengalaman. Namun Xiaoyan dengan kekuatan Daosheng dan kekuatan spiritual Heavenly State menjawab lembut, pil obat tingkat 9, aku bisa mencobanya. Hari kompetisi. Setelah 3 hari di mana Xiaoyan berkenalan dengan para alkemis senior yang terkejut dengan kehebatannya, pagi keempat tiba dengan suasana hidup di menara pil kecil. Yao Lao dan Xiaoyan muncul di puncak gunung. Segera Iblis Tuaho, seorang pria tua kecil dan kurus dengan wajah muram, datang menyambut Yao Lao dengan nada mengejek. Kudengar kau ikut pemilihan tetua. Iblis Tuaho memprovokasi. Yao Lao tersenyum, menggeleng. Bukan aku yang berpartisipasi. Jika kau ingin bersaing denganku, kalahkan muridku dulu. Iblis Tuaho mencibir melihat usia Xiaoyan. Anak kecil ini punya kualifikasi. Kau ingin menggunakan pintu belakang Yao Chen? Xuan Kongzi membela. Iblis Tuaho, Xiaoyan adalah juara pil gathering. Iblis Tuaho terkejut, namun tetap menghina. Juara pil gathering dengan pil lightning 5 warna itu bukan apa-apa di sini. Ia menengus dingin dan berbalik. Aku akan mengambil posisi tetua ini. Muridmu biarkan aku saja yang mengajarinya. Yao Lao tersenyum membalas, silakan. Kami akan berterima kasih atas pelajaranmu. Setelah Iblis Tuaho pergi, Yao Lao berkata pada Xiaoyan, sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah orang tua ini. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Tidak perlu khawatir, guru. Jawabnya penuh keyakinan.